Genius. Setiap detik, dunia ini menghasilkan jutaan kisah dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Entah kisah yang menyenangkan, menyedihkan, atau kisah sedih kamu yang gak bisa dapetin dia. Because I know somewhere deep down in my heart. Sabar ya, teman-teman. Tapi meskipun begitu, teknologi di dunia ini semakin lama semakin berkembang pesat. Zaman semakin canggih, kamu sudah tidak perlu lagi menulis surat cinta buat si dia yang kamu mau. Cukup kirim chat, P, dia sudah bisa menjawab kalau mau. Tapi sayangnya, dia nggak mau. I still love you. Salah satu kemajuan teknologi yang terlihat jelas di dunia yang sementara ini adalah diciptakannya robot-robot canggih yang bisa menggantikan tugas manusia bekerja. Dibuatnya kereta maglev di Jepang yang memanfaatkan magnet yang bermuatan listrik. Jangan jauh-jauh di Jepang deh. Di Indonesia sendiri, sudah banyak teknologi-teknologi yang kini banyak digunakan di kota-kota besar, bahkan di pedesaan yang menandakan negara ini sudah mengikuti zaman yang serba modern. Tapi, benarkah semodern itu? Lalu kenapa masih ada yang menyangka orang yang kerjanya di rumah terus tapi banyak uang itu hasil dari babi ngepet? Padahal, sudah ada yang namanya investasi saham, trading, freelancer, atau mungkin open BO. Kan hal itu bisa dilakukan tanpa harus banyak keluar rumah. Cukup pakai HP atau laptop pun, kamu sudah bisa menjelajahi dunia dan mengetik komentar jahat dengan akun palsumu. Sangat simpel bukan? Tapi tak sesimpel hidupmu yang maunya kaya tapi cuma modal niat aja. Goblok! Tanda pak, orang ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Oke, contoh di atas merupakan bukti bahwa teknologi canggih belum tentu menghasilkan pemikiran yang canggih juga. Terkadang, kita masih belum bisa untuk move on menerima hal baru. Sama seperti kamu yang masih stuck dengan dia si masa lalumu, padahal masih banyak orang di sana yang bisa membuat kamu bahagia. Ngomongin soal masa lalu, saya jadi ingat dengan tumbal proyek. Apa hubungannya? Tidak ada. Tapi tumbal proyek sampai detik ini masih menjadi perbincangan yang sering saya dengar. Katanya, jika ada bangunan seperti jalan atau gedung yang dibuat, pasti ada tumbal proyeknya. Tapi sebelum membahas ke situ, kita cari tahu dulu, apa sih yang dimaksud tumbal proyek itu? Tumbal proyek adalah istilah kepada suatu hal yang dikorbankan kepada suatu pembangunan proyek. Hal yang dimaksud bisa jadi adalah hewan atau juga manusia. Sayangnya, sampai detik ini, saya tidak pernah mendengar tumbal proyek bisa berupa perasaan. Jika memang bisa, pasti ada kamu salah satunya yang mengantri untuk menumbalkan perasaanmu yang tak terbalas itu. Sedih sekali. Misalnya nih, ketika ada suatu pembangunan jembatan, biasanya ritual yang dilakukan adalah tumbal yang berupa hewan atau manusia itu akan dikubur dengan bangunan tersebut, baik dalam keadaan hidup atau juga mati, dengan tujuan agar si bangunan jembatan tersebut kokoh berdiri dan si arwah tumbal itu bisa menjaga jembatan tersebut. Wah, serem banget kan didengarnya? Tapi itu beneran gak sih? Mirisnya, saya harus bilang kalau kasus seperti itu memang benar terjadi. Tapi bukan karena memang menumbalkan hewan atau manusia itu benar-benar akan membuat sebuah bangunan menjadi kokoh. Itu hoax banget guys. Tapi, kasus seperti ini memang pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu yang mempercayai bahwa dengan mengorbankan suatu di tengah suatu pembangunan proyek, dipercaya akan membuat bangunan tersebut kokoh dan kuat. Sebenarnya, cerita tumbal proyek di Indonesia ini katanya dimulai ketika pada masa penjajahan Belanda guys. Jadi pada saat itu, datanglah seorang insinyur Belanda yang memerintahkan warga untuk membangun sebuah jembatan. Karena kurangnya pengetahuan warga tentang pekerjaan infrastruktur seperti ini, salah satu warga bertanya kepada si insinyur itu, bagaimana sih cara membangun jembatan? Dan pada saat itu sang insinyur menjawab dengan menunjuk kepalanya dan berkata, dengan ini. Nah, para warga itu salah tafsir dan menyangka bahwa cara untuk membuat jembatan itu harus menggunakan kepala yang dipenggal.
Padahal kenyataannya maksud si insinyur menunjuk kepalanya adalah dia menggunakan otaknya dalam bekerja. Karena salah paham itu, ramailah soal mitos-mitos mengenai kepala yang ditumbalkan untuk pembangunan proyek jembatan. Dan sampai detik ini pun, mitos tumbal proyek ini masih dipercayai, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang masih sangat kental dengan budaya zaman dulu. Padahal nih ya, sebetulnya pembangunan suatu bangunan itu nggak perlu yang namanya tumbal proyek. Yang dibutuhkan itu adalah perhitungan struktur yang tepat dan tentu saja kuli yang hebat seperti kuli orang Jawa. Kecelakaan yang biasanya terjadi pada suatu pembangunan proyek itu sejatinya bukan karena memang sengaja ditumbalkan, tapi hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan alat safety yang menjamin dalam keselamatan kerja. Untuk itulah, dalam suatu proyek biasanya dibentuk suatu badan yang bernama K3, yang dimaksud untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja dalam suatu proyek untuk mengurangi hal-hal seperti kecelakaan tersebut. Kalau memang benar tumbal proyek bisa membuat kokoh, terus buat apa ada sarjana teknik sipil dan arsitektur guys? Mending jadi tukang gali kuburnya aja ya kan? Jadi semoga aja tidak ada lagi yang namanya tumbal menumbal ya teman-teman. Perasaan pun jika ditumbalkan tidak akan berakhir dengan baik. Jadi titik terang yang harus dilakukan untuk kamu adalah berjalan maju dan glow up seperti iklan Fair and Lovely yang berubah jadi Glow and Lovely. Jadi ada cerita lain nggak soal tumbal proyek yang ada di daerah kamu? Bisa ditulis di komentar ya.